Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Pratama Wisnuwardana dengan NIM 1703521054, Program Studi Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen pembimbing serta dosen penguji yang telah hadir dan meluangkan waktu pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Ibu Dr. Marsofiati SPD MPD, yang terhormat Ibu Rizky Firdausi Ramadhania SEM SM, yang terhormat Pak Maulana Amirul Adda SPD MPD. Juga yang terhormat Ibu Dr. Widya Paramita SEMPA dan yang terhormat Dr. Terilina Arvina Monoarfa SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sidang skripsi saya yang berjudul Analisis Penerapan e-arsip Inaktif berbasis OneDrive pada PT Hutama Marga Waskita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi sistem e-arsip inaktif berbasis OneDrive dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan arsip inaktif di perusahaan tersebut. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang penelitian, yaitu pada sebuah organisasi atau lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, kegiatan pengarsipan ini sangatlah diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dan pengambilan keputusan yang tepat. Pengelolaan arsip yang tidak rapi dan tidak sistematis dapat menyebabkan berbagai masalah seperti penumpukan arsip yang tidak terpakai, hilangnya dokumen penting, dan kesulitannya dalam mencari arsip yang dibutuhkan. Penting bagi setiap organisasi untuk menerapkan sistem manajemen arsip yang baik agar arsip dapat dikelola dengan baik, mudah diakses saat dibutuhkan, dan mendukung kelancaran operasional serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan efisien. Lalu di sini ada hasil prariset. Hasil prariset yang pertama yaitu dengan pertanyaan, apakah sistem penyimpanan arsip inaktif di PT Utama Marga Waskita sudah berjalan efektif dan efisien? Berdasarkan diagram ini, diketahui bahwa sebanyak 15% menyatakan sangat tidak setuju, 70% menyatakan tidak setuju, 10% menyatakan netral, dan 15% menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan sistem penyimpanan arsip inaktif di PT Utama Marga Waskita belum berjalan efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada eh, apakah pengelolaan arsip inaktif di PT Utama Marga Waskita ini memerlukan perbaikan dalam pengelolaan ruang penyimpanan? Diagram tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 25% menyatakan sangat setuju, 70% menyatakan setuju, dan 5% menyatakan netral. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip inaktif di PT Utama Marga Waskita perlu perbaikan dalam hal pengelolaan ruang penyimpanan. Lalu juga ada pertanyaan mengenai apakah pengarsipan digital harus lebih diutamakan dibandingkan pengarsipan manual atau konvensional. Di diagram ini diketahui bahwa sebanyak 10% menyatakan sangat setuju, 65% menyatakan setuju, 15% menyatakan netral, dan 10% menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan yang berpendapat bahwa pengarsipan digital memang harus lebih diutamakan dibandingkan pengarsipan manual atau konvensional. Karena dengan sistem pengarsipan digital itu lebih memudahkan karyawan dalam pengelolaan dokumen. Lalu di sini ada pertanyaan penelitian. Yang pertama itu ada bagaimana penerapan e-arsip pada arsip inaktif di PT Utama Marga Waskita. Yang kedua, bagaimana dampak e-arsip dalam penggunaan kertas pada PT Utama Marga Waskita. Dan yang ketiga itu bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan penggunaan e-arsip pada penyimpanan arsip di PT Utama Marga Waskita. Lalu di sini ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama ada menganalisis penerapan e-arsip pada arsip inaktif di PT Utama Marga Waskita. Yang kedua ada menganalisis dampak e-arsip dalam penggunaan kertas pada PT Utama Marga Waskita. Yang ketiga itu ada menganalisis solusi dalam menghadapi hambatan penggunaan e-arsip pada penyimpanan arsip inaktif di PT Utama Marga Waskita. Lalu di sini ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti di masa mendatang. Dan yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama,
ada bagi PT Utama Margawasita, yaitu diharapkan dapat memberikan saran dan masukan serta membantu perusahaan dalam menganalisis permasalahan yang ada terkait pengelolaan arsip inaktif di PT Utama Margawasita. Yang kedua ada bagi Universitas Negeri Jakarta, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan yang ketiga ada bagi peneliti, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman, wawasan, dan pengalaman dalam melakukan studi, khususnya mengenai penyimpanan e-arsip, termasuk tantangan dan solusinya. Lalu ada bab 2 yaitu kajian pustaka. Di sini ada konsep yang diteliti. Yang pertama itu ada sistem manajemen arsip. Manajemen kearsipan merupakan proses perencanaan, pengawasan, pengarahan, pengorganisasian, pelatihan, dan kegiatan manajerial lainnya yang berfokus pada penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip. Tujuan utamanya adalah mencapai pengelolaan dokumentasi yang terstruktur sesuai dengan kebijakan dan transaksi yang relevan serta mendukung operasi organisasi secara efektif, ekonomis, dan efisien. Ini diambil dari jurnal Ayurindah dan Ridwan tahun 2022. Lalu yang kedua ada pengertian arsip inaktif. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 10 tentang kearsipan, arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunanya telah menurun. Meskipun jarang digunakan, arsip inaktif ini seringkali termasuk dalam kategori arsip penting atau vital, sehingga keberadaan dan keamanannya memerlukan perhatian serta pengelolaan yang baik. Hal ini bertujuan agar arsip tersebut mudah ditemukan saat diperlukan, terutama untuk mendukung pengambilan kebijakan organisasi. Yang ketiga ada penyimpanan arsip. Penyimpanan arsip adalah proses menata dan menyusun arsip secara sistematis dengan memanfaatkan berbagai metode dan peralatan di lokasi yang aman, sehingga arsip dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat saat diperlukan. Yang keempat ada penggunaan kertas dalam pengarsipan atau arsip fisik. Menurut Rohmana di jurnal tahun 2023, penggunaan kertas masih dianggap penting dalam penyusunan laporan dan pencatatan kegiatan penting, khususnya dalam proses administrasi rutin. Pencetakan laporan fisik memungkinkan proses telaah dan koreksi dilakukan secara manual, yang dalam beberapa kasus dinilai lebih praktis dan akurat. Selain itu, beberapa kegiatan seperti disposisi surat, pengesahan dokumen, dan notulensi rapat masih mengandalkan media kertas sebagai barang tertulis. Yang kelima ada arsip digital atau e-arsip. Arsip digital adalah rekaman, baik analog maupun digital, yang dihasilkan atau disimpan dalam format elektronik. Digitalisasi arsip merupakan proses mengubah dokumen fisik menjadi data elektronik. Arsip digital dinilai lebih unggul dibandingkan arsip fisik karena lebih tahan terhadap resiko kerusakan dan kehancuran, sekaligus memberikan kemudahan dalam penyimpanan dan aksesibilitas. Diambil dari jurnal Juniati dan Nurdiansyah tahun 2023. Yang keenam ada indikator e-arsip atau arsip digital. Indikator keberhasilan pengelolaan e-arsip meliputi berbagai aspek penting yang saling berkaitan. Ketersediaan aplikasi e-arsip yang memadai menjadi faktor utama dalam mendukung proses penyimpanan, penataan, pencarian, dan pemeliharaan arsip secara digital. Lalu di sini ada telah pustaka terdahulu. Di sini saya mengambil dua jurnal, satu jurnal luar negeri, yang satu jurnal dalam negeri. Yang pertama ada judul penelitian Sistem Informasi Arsip Berbasis Web, Studi Kasus PT Heliora, Powerindo Cabang Sorong. Ini mempunyai metode wawancara observasi dan studi pustaka, metode R&D, yakni Research and Information Collecting, Planning, Develop Preliminary from Product Preliminary Field Testing, Main Product Revision, Main Field Testing. Dengan kesimpulan bahwa sistem informasi e-arsip berbasis web ini dapat membantu meringankan pekerjaan staf serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mencari dokumen yang diperlukan dalam waktu yang cepat. Selain itu, sistem ini juga membantu proses penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, sehingga nantinya dalam proses pencarian data dan informasi arsip menjadi lebih mudah, lebih akurat, dan lebih efisien. Dengan demikian, sistem yang dirancang menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PT Heliora Powerindo Cabang Sorong, mempermudah pengolahan arsip dan mempercepat proses pencarian dokumen yang relevan.
Yang kedua ada judul penelitian Utilization of Electronic Archive as a Support for Study Employee Performance at the Custom and Excise Office Type Semarang Custom dengan menggunakan metode kualitatif dan penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Penelitian ini menggunakan tiga tahap yaitu analisis data, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan. Yang memiliki kesimpulan, manfaat arsip elektronik sebagai penunjang efektivitas kinerja pegawai di kantor Bea Cukai tipe A Semarang antara lain yaitu mempermudah para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan secara cepat, seperti mampu menyelesaikan lebih dari satu dokumen per hari, penyimpanan dokumen yang lebih aman, setelah efisiensi waktu dalam pengelolaan dan pencarian dokumen. Lalu ada bab 3, metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini saya mengambil di PT Utama Marga Waskita dengan alamat Komplek Bina Marga, Jalan Bina Marga nomor 2, RT 1 RW 5 Cipayung, Jakarta Timur. Waktu penelitian ini adalah observasi pada bulan September, pengajuan judul penelitian pada bulan September, penyebaran kuesioner preset pada bulan Oktober, pengumpulan data dengan wawancara di bulan Oktober, penyusunan proposal di bulan Oktober tahun 2024 sampai Januari tahun 2025, analisis data pada bulan Desember 2024 sampai Januari 2025, dan penyusunan hasil penelitian di bulan Februari tahun 2025. Di sini ada desain penelitian. Desain penelitian ini yang dipakai peneliti yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif deskriptif ini menekankan pemahaman terhadap isu kehidupan sosial, yaitu kondisi yang nyata dan alamiah. Lalu ada teknik pengumpulan data. Penulis menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi dalam bentuk pernyataan lisan terkait suatu objek yang diteliti. Di sini ada data primer, yaitu wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber atau sumber data melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung. Lalu ada eh, observasi, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku, aktivitas, serta kegiatan individu atau kelompok di lokasi penelitian. Lalu juga ada dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan sumber-sumber tertulis atau rekaman untuk memperoleh informasi terkait variabel yang sedang diteliti. Sumber-sumber tersebut bisa berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan berbagai dokumen lainnya. Lalu ada data sekunder. Penulis menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data dan informasi dengan menggali literatur dan sumber tertulis seperti buku, jurnal penelitian sebelumnya, artikel, serta sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Lalu ada sumber data dan sampel penelitian, yaitu ada sumber data primer, seperti yang saya jelaskan tadi, ada wawancara, dokumentasi, dan observasi. Lalu ada data sekunder. Penulis menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data yang tadi yang menggali literatur dan sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Lalu ada sampel penelitian, yaitu sampel penelitian ini terdiri dari 20 responden karyawan di PT Utama Marga Waskita. Lalu sih ada teknik keabsahan data, yaitu yaitu peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memverifikasi dan membandingkan informasi dengan menggunakan berbagai metode, sumber, dan perspektif. Metode triangulasi ini digunakan untuk memperkuat validitas data dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara dengan pengguna, observasi langsung di lapangan, serta analisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Teknik triangulasi ini uh, digunakan dengan mengumpulkan data melalui tiga cara yang berbeda, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan keandalan dan validitas informasi yang diperlukan dalam penelitian. Lalu ada teknik analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data yang bertujuan untuk mengidentifikasi informasi yang berguna yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam pemecahan suatu masalah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui 4 tahapan analisis. Yang pertama ada
pengumpulan data, yaitu teknik penting yang bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang relevan dan kemudian dikembangkan lebih lanjut untuk mencari data selanjutnya. Yang kedua ini ada reduksi data. Reduksi data ini merupakan tahap yang penting yang melibatkan penyederhanaan dan pengelompokan data dengan cara menghilangkan elemen-elemen yang tidak diperlukan. Tujuan dari reduksi data adalah mengorganisir data sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi yang signifikan dan memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Lalu yang ketiga ada penyajian data. Penyajian data ini bertujuan untuk agar data yang telah dianalisis dapat dipahami dengan jelas dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan. Penyajian data yang baik harus dilakukan dengan cara sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat ada penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu untuk memastikan keabsahan kesimpulan. Itu dapat dilakukan verifikasi dengan cara meninjau kembali catatan-catatan yang telah dibuat selama di lapangan. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang telah diambil benar-benar didasarkan pada data yang valid dan relevan. Lalu di sini ada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Ada deskripsi data, unit analisis yang diambil itu adalah perusahaan PT Utama Marga Waskita. Di sini ada data partisipan. Dalam pengumpulan data, peneliti dibantu oleh beberapa partisipan. Partisipan yang membantu dalam penelitian ini terdiri dari 4 karyawan PT Utama Marga Waskita. Keempat partisipan tersebut terdiri dari divisi teknik dan operasi, keuangan dan sekretariat perusahaan. Dan keempat partisipan tersebut merupakan karyawan yang terjun langsung dan paham mengenai penyimpanan dokumen di setiap divisi masing-masing. Dari data ini ada partisipan A yang lama bekerja 5 tahun dengan jabatan senior staff, partisipan B lama bekerja 3 tahun, jabatan staff, partisipan C 2,5 tahun, jabatan sebagai staff, dan partisipan D telah bekerja selama 2 tahun, jabatannya juga staff. Lalu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu tentang penerapan e-arsip pada arsip inaktif. PT Hutama Marga Waskita saat ini menerapkan dua sistem pengarsipan, yaitu pengarsipan manual, fisik, dan digital. Namun dalam praktiknya, pengolahan arsip secara konvensional masih lebih sering digunakan dan cenderung lebih dominan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah belum terintegrasinya sistem pengarsipan digital secara menyeluruh di seluruh divisi perusahaan. Setiap divisi masih menggunakan aplikasi atau sistem penyimpanan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sehingga belum terdapat satu platform pengarsipan digital yang dikhususkan dan digunakan secara terpadu oleh seluruh unit kerja di perusahaan. Tetapi, penerapan e-arsip ini menjadi perubahan yang signifikan karena digitalisasi arsip memberikan kemudahan dalam hal menyimpan, pencarian, dan kolaborasi antar pegawai, sehingga proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. OneDrive ini dipilih dan lebih banyak digunakan dibandingkan layanan penyimpanan cloud lainnya karena memiliki fitur integrasi yang baik dengan aplikasi Microsoft seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Selain itu, OneDrive ini juga memungkinkan penggunaan fitur SharePoint yang dapat dikembangkan di masing-masing divisi sesuai kebutuhan. Keunggulan lainnya adalah kemampuan untuk melakukan penyuntingan dokumen secara bersama-sama atau real-time collaboration melalui akun Microsoft masing-masing pengguna. Dari uraian tersebut, peneliti bisa disimpulkan bahwa e-arsip dapat meningkatkan kinerja organisasi melalui berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam proses pengumpulan dokumen. Implementasi e-arsip dinilai mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai secara keseluruhan, serta mendorong terciptanya tata kelola arsip yang lebih tertib dan profesional. Yang kedua ada dampak e-arsip dalam penggunaan kertas. Dampak penggunaan e-arsip terhadap pengurangan dan penggunaan kertas di PT Utama Marga Waskita masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, penggunaan kertas masih dianggap sangat penting dalam operasional perusahaan, terutama karena sebagian besar proses administrasi masih mengandalkan sistem pengarsipan konvensional. Meskipun implementasi e-arsip telah mudah diterapkan, dominasi penggunaan arsip fisik menyebabkan kebutuhan akan pencetakan dokumen dan pencatatan manual tetap tinggi. Kondisi ini turut mempengaruhi aspek biaya operasional, khususnya dalam hal pengadaan alat tulis kantor yang hingga saat ini belum mengalami penurunan secara berarti. Namun, apabila digitalisasi telah direalisasikan secara optimal, mencakup implementasi e-arsip, penggunaan tanda tangan elektronik, serta digitalisasi dokumen lainnya, maka hal tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Pengaruh tersebut tidak hanya terlihat dari sisi efisiensi waktu dan tenaga,
tapi juga akan berdampak pada pengurangan penggunaan kertas secara signifikan, penghematan biaya operasional, peningkatan efektivitas pengolahan dokumen, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih ramah lingkungan atau paperless office. Dari uraian tersebut, arsip ini berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan kertas dalam kegiatan administrasi atau di suatu organisasi. Hal ini tentu berdampak langsung pada pengurangan penggunaan kertas secara bertahap, seiring dengan semakin berkurangnya kebutuhan akan dokumen cetak. Yang ketiga adalah solusi dalam menghadapi hambatan penggunaan e-arsip pada penyimpanan arsip inaktif. Penerapan e-arsip di lingkungan perusahaan masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya terrealisasikan secara optimal. Dalam kondisi ini, berbagai kendala pun tidak dapat dihindari. Salah satunya permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sistem penyimpanan arsip yang terstruktur dan terstandarisasi. Hal ini diperburuk oleh belum tersedia ruang arsip yang memadai dan belum adanya unit khusus yang secara spesifik menangani pengelolaan arsip. Selain itu, penggantian karyawan dari waktu ke waktu juga menjadi tantangan tersendiri karena setiap individu memiliki cara penyimpanan dokumen yang berbeda-beda. Akibatnya, konsistensi dalam pengelolaan dan penataan arsip tidak terjaga, yang kemudian berdampak pada sulitnya pencarian dan pelacakan dokumen ketika dibutuhkan. Salah satu solusi yang dianggap penting untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan sistem arsip digital yang dapat digunakan secara terintegrasi oleh seluruh bagian perusahaan. Sistem ini diharapkan mampu menggantikan metode penyimpanan konvensional yang selama ini dinilai kurang efisien dan rawan terhadap kehilangan atau kerusakan dokumen. Namun demikian, partisipan juga menekankan bahwa penerapan sistem digital saja tidak cukup. Diperlukan pula penyelesaian eh, terhadap permasalahan lain seperti kurangnya pemahaman dan keterampilan karyawan dalam pengolahan arsip digital. Oleh karena itu, salah satu solusi pendukung yang dianggap penting adalah pemberian pelatihan kepada seluruh karyawan mengenai prosedur dan teknis pengarsipan, baik secara manual maupun digital. Pelatihan ini bertujuan agar karyawan memiliki pemahaman yang seragam, mampu menggunakan sistem e-arsip dengan benar, serta dapat menjadi konsistensi dalam proses penyimpanan dan pencarian dokumen. Dengan demikian, karyawan akan lebih siap, terampil, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam tata kelola dokumen di lingkungan perusahaan. Dari uraian tersebut menyatakan bahwa pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja karyawan, khususnya dalam menghadapi perubahan sistem kerja berbasis digital. Dengan adanya pelatihan, karyawan tidak hanya mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga dapat bekerja lebih efisien, terstruktur, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Lalu ada bab 5 penutup, ada kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan e-arsip inaktif di PT Utama Marga Waskita belum sepenuhnya optimal karena sistem digital belum terintegrasi di seluruh divisi dan masih adanya kebutuhan arsip fisik. Masing-masing divisi masih menggunakan sistem penyimpanan berbeda, sehingga belum terdapat platform terpusat yang digunakan secara seragam. Meski demikian, e-arsip memberikan dampak positif dalam hal efisiensi, kemudahan pencarian, dan kolaborasi. Penggunaan OneDrive yang sudah mulai digunakan juga dinilai efektif karena terintegrasi dengan Microsoft yang mendukung penyuntingan dokumen secara real-time. Secara keseluruhan, e-arsip ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pengolahan arsip inaktif di perusahaan. Dampak penerapan e-arsip terhadap pengurangan penggunaan kertas pada PT Utama Marga Waskita juga masih belum signifikan. Hal ini disebabkan oleh dominasi sistem pengarsipan konvensional dan belum optimal penerapan digitalisasinya di seluruh divisi. Penggunaan kertas, tinta, dan pelengkapan dokumentasi lainnya masih tergolong tinggi karena sebagian besar proses administrasi masih dilakukan secara manual. Namun, apabila digitalisasi khususnya e-arsip dapat diimplementasikan secara menyeluruh, maka potensi pengurangan penggunaan kertas dan efisiensi biaya operasional akan meningkat secara signifikan. Langkah ini juga diyakini dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Lalu penerapan e-arsip inaktif di PT Hutama Marga Waskita masih berada di tahap awal dan belum sepenuhnya berjalan optimal. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi belum ada sistem penyimpanan yang terstruktur dan terstandarisasi, keterbatasan ruang arsip, serta tidak ada unit khusus yang menangani arsip. Pergantian karyawan juga turut mempengaruhi konsistensi pengelolaan arsip sehingga menyulitkan proses pencarian dokumen, khususnya arsip inaktif. Solusi yang diusulkan adalah
pengembangan sistem e-arsip yang terintegrasi di seluruh divisi. Namun, implementasi sistem ini perlu didukung oleh peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan penggunaan arsip, baik secara manual maupun digital. Dengan adanya pelatihan, diharapkan seluruh karyawan memiliki pemahaman yang seragam dan mampu mengolah arsip secara lebih efisien, akurat, dan bertanggung jawab. Oke, demikian presentasi yang bisa saya jabarkan. Mungkin ada kurangnya juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.